Halo, ketemu lagi. Udah siap belajar lagi? Hari ini aku siapkan contoh soal OSN ekonomi, yaitu non-competitive markets. Isinya adalah ada monopoli, oligopoli, dan juga monopolistik. Biar makin paham, yuk kita langsung ke soalnya. Nomor 1. Perusahaan yang berada dalam pasar monopoli memiliki kekuatan untuk menentukan harga barang karena A. Tidak ada barang pengganti yang mirip atau sejenis. B. Tidak ada hambatan masuk bagi perusahaan baru. C. Banyaknya perusahaan yang bersaing dalam pasar. D. Produk yang dihasilkan bersifat homogen. Atau E. Semua pelaku pasar memiliki informasi sempurna. Silahkan dipilih dulu, di-pause dulu juga boleh. Setelah itu baru silahkan tentukan mana jawaban yang paling benar. Kalau pengen lama nggak apa-apa ya, tapi kalau di pembahasan ini saya akan pengen cepat aja. Jawaban yang benar adalah yang A. Tidak ada barang pengganti yang mirip atau sejenis. Pasar monopoli nih. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari satu produsen atau satu penjual. Karena tidak ada pesaing dan barang yang dijual tidak punya pengganti yang mirip, maka perusahaan monopoli bisa menetapkan harga sendiri atau yang sering kita sebut dengan price maker. Contohnya, perusahaan listrik negara di suatu wilayah. Jika hanya satu perusahaan yang menyediakan listrik, maka konsumen tidak punya pilihan lain. Itu ya jawabannya ya, A tadi ya. Oke, sekarang kita analisis kenapa yang B, C, D, E itu bukan jawaban yang tepat. Yang B, tidak ada hambatan masuk. Ini salah ya. Justru pasar monopoli punya banyak hambatan masuk seperti izin khusus, paten, atau investasi besar. Kemudian pilihan yang C. Yang C juga salah ya. Banyaknya perusahaan. Ini justru terjadi di pasar persaingan sempurna atau monopolistik, bukan monopoli. Yang D, produk homogen. Memang produk monopoli biasanya homogen, tetapi bukan itu alasan utama mengapa ia bisa menentukan harga. Yang E, informasi sempurna. Ini adalah ciri pasar persaingan sempurna, bukan monopoli. Kita lanjut ke nomor 2. Pasar oligopoli ditandai dengan adanya A. Banyak produsen kecil yang tidak saling berpengaruh. B. Produk yang berbeda secara ekstrim dan tidak bisa dibandingkan. C. Ketergantungan strategi antara perusahaan-perusahaan. D. Tidak ada hambatan untuk masuk ke pasar. Atau E. Promosi yang tidak mempengaruhi persaingan. Jawabannya adalah yang C. Ketergantungan strategi antara perusahaan-perusahaan. Pasar oligopoli itu terdiri dari sedikit perusahaan besar yang menguasai pasar. Karena hanya ada sedikit pemain, setiap tindakan, misalnya menurunkan harga, akan diperhatikan oleh perusahaan lain. Saling lihat, saling nyontek, ya kan? Saling ngawasin. Jadi, perusahaan dalam oligopoli itu saling memperhitungkan strategi satu sama lain. Ini disebut interdependensi. Contohnya, industri otomotif. Bisa kan nyebutin mereknya apa aja otomotif? Saling tiru kan? Nah, karena lihat strategi. Kemudian contoh yang lain, perusahaan smartphone. Ini juga sama. Bisa kan nyebutin merek-mereknya apa aja? Ya, oke, itu jawabannya ya. Jawabannya yang C. Yuk kita bahas kenapa yang A, B, D, E salah. Yang A, banyak produsen kecil. Ini bukan oligopoli, melainkan pasar persaingan sempurna. Kemudian yang B, produk yang tidak bisa dibandingkan. Salah ini. Dalam oligopoli, produk bisa homogen, misalnya bahan bakar, atau berbeda juga bisa, mobil contohnya. Tapi tetap bisa dibandingkan. Yang D, tidak ada hambatan masuk. Jelas salah, keliru. Oligopoli punya hambatan seperti biaya masuk yang tinggi, teknologi canggih, atau merek terkenal. Mau masuk susah nih, waduh, gimana nih masuknya ya? Nah, persaingannya besar ya. Oke, kita lihat yang E. Promosi tidak mempengaruhi persaingan. Salah juga. Di pasar oligopoli, promosi sangat penting untuk merebut konsumen dari pesaing. Bahkan teman-teman bisa lihat di TV, di radio, atau dimanapun ya. Di podcast, dimanapun. Kadang malah ada yang pesen. Nanti
iklan saya atau iklan ini diputar setelah ini ya, gitu ada, seperti itu ada. Kita lanjut ke nomor 3. Pasar monopolistik memiliki ciri utama. A. Satu penjual dan tidak ada barang pengganti. B. Banyak penjual dan produk yang sama persis. C. Banyak penjual dengan produk yang berbeda secara nyata atau hanya terlihat berbeda. D. Sedikit penjual dan produk yang seragam. Atau E. Satu penjual dan mudah dimasuki oleh perusahaan baru. Jawaban yang benar adalah C. Banyak penjual dengan produk yang berbeda secara nyata atau hanya terlihat berbeda. Dalam pasar monopolistik terdapat banyak perusahaan seperti pada persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna. Tapi bedanya produk yang dijual tidak sepenuhnya sama. Ada perbedaan nyata dari segi rasa, kualitas, atau hanya seolah-olah berbeda dari segi merek atau kemasannya. Perusahaan memiliki sedikit kekuatan untuk menetapkan harga sendiri. Contohnya, warung bakso, toko kopi, atau salon. Meskipun sama-sama menjual layanan sejenis, konsumen bisa merasa perbedaannya. Sudah paham ya, monopolistik itu seperti itu. Yuk kita lihat. Yang A, B, D, E kenapa salah? Yang A ini satu penjual dan tidak ada pengganti. Ini adalah ciri pasar monopoli. Yang B, banyak penjual dan produk sama persis. Ini adalah ciri persaingan sempurna. Yang D, sedikit penjual dan produk seragam. Ini mengarah ke pasar oligopoli. Yang E, satu penjual dan mudah dimasuki. Tidak bisa ini ya, tidak konsisten. Ini maksudnya mungkin monopoli ya, tapi kalau monopoli itu ya benar satu penjual, tapi biasanya punya hambatan masuk dan hambatannya tuh tinggi, susah. Nomor 4. Jika dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna, perusahaan monopoli akan A. Menjual dengan harga lebih murah dan jumlah lebih banyak. B. Menjual dengan harga lebih murah dan jumlah sama. C. Menjual dengan harga lebih mahal dan jumlah lebih banyak. D. Menjual dengan harga lebih mahal dan jumlah lebih sedikit. Atau E. Menjual dengan harga dan jumlah yang sama. Jawabannya yang mana nih? Jawaban yang paling benar adalah yang D. Oke, jawabannya yang D. Menjual dengan harga lebih mahal dan jumlah lebih sedikit. Di pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Perusahaan tidak bisa menentukan harga. Di pasar monopoli, perusahaan menentukan harga sendiri untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Akibatnya, perusahaan monopoli mengurangi jumlah barang agar harga tinggi dan keuntungan besar. Ini menyebabkan jumlah produksi lebih sedikit dan harga lebih mahal daripada pasar persaingan sempurna. Yuk kita bahas kenapa yang A salah. A. Harga lebih murah dan jumlah lebih banyak. Ini malah terjadi di pasar persaingan sempurna, bukan monopoli. Yang B. Harga lebih murah dan jumlah sama. Salah, karena pendekatan penetapan harga berbeda. Yang C. Harga lebih mahal tapi jumlah lebih banyak. Tidak mungkin. Untuk menjaga harga tinggi, monopoli justru membatasi jumlah. Yang E. Harga dan jumlah sama. Tidak realistis. Karena apa? Karena pendekatan keduanya sangat berbeda. Nomor 5. Salah satu kekurangan pasar monopoli adalah A. Kualitas barang selalu rendah. B. Produsen tidak bisa menentukan harga. C. Konsumen punya banyak pilihan. D. Perusahaan tidak termotivasi untuk melakukan inovasi. Atau E. Semua pihak punya informasi yang lengkap dan adil. Jawabannya adalah yang D. Perusahaan tidak termotivasi untuk melakukan inovasi. Kenapa ya? Kenapa begitu? Ya, karena dalam monopoli tidak ada persaingan, kan hanya satu. Akibatnya produsen merasa tidak perlu meningkatkan kualitas atau berinovasi. Karena konsumen ya mau nggak mau ya tetap harus membeli dari mereka. Dari yang penjual itu tadi, satu itu tadi. Tanpa tekanan dari pesaing, karena nggak ada ya, tidak ada dorongan untuk melakukan perubahan. Kita bahas pilihan lain yang kenapa bukan yang kita pilih. Yang A.
Kualitas barang selalu rendah, tidak selalu. Bisa saja barang berkualitas tapi dengan harga mahal. Yang B, produsen tidak bisa menentukan harga. Salah, justru di monopoli, produsen adalah price maker. Yang C, konsumen punya banyak pilihan. Salah, justru tidak ada pilihan lain dalam monopoli. Yang E, semua pihak punya informasi lengkap. Salah, dalam monopoli, informasi cenderung dikuasai produsen dan tidak transparan. Sudah ya? Sudah selesai belajarnya. Kita istirahat dulu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, and share. Doakan saya sehat 100% biar saya semangat bikin video-video yang lainnya. Sampai ketemu ya. Bye.